Dan mursyid kita, Pangarsa Abah itu sirnya begitu. Ketika beliau masih ada di Suryalaya, masih bersama kita, ya, maka beliau menebarkan ismuzatnya, ya. Tidak hanya di muka bumi ini, itu baru di muka bumi. Makanya nggak aneh kalau ada orang yang tinggal di Amerika ketika Robito tersambung kepada Pangarsa Abah, ya, terbantu zikirnya. Yang ada di Eropa ketika Robito terbantu. Kenapa? Abah sedang memancarkan ismuzat. Robito itu sama kayak kita memutar frekuensi hati kita. Coba kalau kita mutar, kita punya radio di rumah. Dulu ada namanya radio SK. Frekuensinya 101,6. Kalau kita putar tuningnya 101,6, siarannya masuk nggak? Masuk. Jadi ketika kita memutar frekuensinya cocok, siaran radio SK masuk nggak? Masuk. Ketika kita mutar hati kita frekuensinya kepada mursyid dengan Robito, maka siaran ismuzat beliau masuk ke hati kita? Masuk. Maka jangan menganggap kalau kapan-kapan zikirnya rapat itu zikir kita. Bukan. Itu ismuzatnya guru yang ditebar. Ketika kita Robito maka masuk ke kolbu kita. Tak, 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 tak. Begitu. Nah itu terpancar. Jangankan yang di alam dunia. Itu baru bumi. Langit pertama tembus. Alam sampai 7 tembus. Alam malakut. Alam jabarut tembus. Sampai ke alam lahut. Maka para malaikat pemangku ars pun bertabaruk ismuzat. Itu makna malaikat berguru. Jadi bergurunya malaikat bukan kayak kita ngaji, baca kitab, nulis, bukan. Malaikat belajar itu bertabaruk ismuzat. Nah itu ketika Pangarsa Abah masih hidup secara lahiriah. Jadi bisa menembus dari mulki, malakut, jabarut, lahut. Sekarang beliau sudah wafat. Beliau fi maqadisidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah, berarti di alam lahut. Maka tinggal proses kebalikannya. Dulu bisa mulki, malakut, jabarut, lahut. Sekarang bisa nggak dari lahut, jabarut, malakut, mulki? Bisa nggak? Bisa. Artinya kemursidan beliau masih efektif membimbing kita. Jangan terkena propaganda yang mengatakan, oh tapi kan kita orang kotor, penuh dosa, nggak bisa kita menjangkau beliau. Kita tidak diminta menjangkau beliau. Cukup buka hati kita dan yakin beliau masih membimbing kita. Maka beliau yang akan menjangkau kita. Gitu. Jadi jangan, oh kita kan orang kotor, kita butuh mursyid baru pembimbing, kita nggak sanggup. Tidak dipaksakan menjangkau beliau. Cukup buka hati dan yakin percaya. Maka bagi yang yakin Abah masih membimbing, dia akan terbimbing oleh Pangarsa Abah. Tapi yang mencari-nyari pembimbing baru, mursyid baru, nggak akan pernah bisa lagi. Karena berarti dia sudah menutup pintu robitohnya. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuri anwari absari basairil anbiya'i wal mursalin wasidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin bi barakati wa karamati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Hajat Manaqib, Sohibul Bait Al-Mukarram Bapak Saiful dan seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau sekeluarga sudah dalam lindungan, rahmat, berkah dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdullah Yusuf,
Kemudian juga kasepuan kita Mang Otep, para hadirin hadirat Bapak Ibu, hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Hadratus Syekh Pangersa Abah yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu, apa kabarnya pada malam hari ini? Nah, kalau pakai gaya Teken Center, alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Itu gaya Teken Center. Sebagai bentuk ekspresi syukur kita kepada Allah. Dan memang jangan sampai kalah kita rasa syukur kita dengan seorang anak bangsa muslimah berhijab yang belum lama viral, yang beliau tampil berprestasi di sebuah ajang pencarian bakat internasional. Siapa? Putri Aryani, ya. Karena dalam sebuah wawancara ketika ditanya apa kunci suksesnya, maka dia menjawab di antara kunci suksesnya adalah merubah insecure menjadi bersyukur. Jadi arti insecure itu kondisi yang tidak nyaman. Karena memang sejak terlahir dia disabilitas netra, tidak bisa melihat. Ya, tentu dia banyak mengalami kesulitan yang tidak dialami oleh orang-orang normal. Tapi kondisi yang mungkin kurang nyaman yang dia rasakan sejak kecil itu dia ubah, ya, berubah kondisi insecure menjadi bersyukur. Maka benarlah Allah menyatakan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumatkan, ya, sungguh jika kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmatku. Dan jika kamu kufur, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Jadi pernyataan Allah benar, kalau bersyukur ditambahkan nikmat. Maka ketika Putri Aryani bersyukur, maka Allah menambahkan nikmat berupa merubah kekurangannya menjadi kekuatannya. Bahkan kekurangannya menjadi jalan suksesnya meraih prestasi internasional. Maka saya katakan kita jangan kalah syukurnya sama beliau. Makanya tadi saya katakan dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar sebagai bentuk ekspresi syukur. Alhamdulillah. Apalagi pada malam hari ini dengan kita hadir di majelis manakib ini, minimal kita yang hadir mendapatkan 3 hal. Pertama, mendapatkan pengampunan dosa. Yang kedua, mendapatkan limpahan rahmat Allah. Yang ketiga juga menghasilkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena keterangannya jelas di dalam buku Manqobah, ya, buku Manqobah ada keterangannya. Hanya di sana dikatakan hadis Nabi, maka kami koreksi. Kalau itu dikatakan hadis Nabi, nanti oleh para ahli hadis akan dikatakan sebagai hadis maudhu, hadis palsu. Maka itu sebenarnya adalah ucapan seorang tabi'ut tabi'in. Jadi generasi keempat dari Nabi ya ke para sahabat, tabi'in lalu tabi'ut tabi'in. Namanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Itu pernyataan beliau. Yang beliau menyatakan zikrus solihin kafaratun anizunub wa inda zikri solihin tanzulur rahmah wa tahsulul barokah. Di bukunya begitu, ya. Jadi mengingat orang soleh itu menjadi sebab kifarat dosa, tembusan dosa. Dan dengan mengingat orang soleh akan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah dan menghasilkan keberkahan. Alhamdulillah. Jadi insya Allah, ya, dengan hadirnya kita minimal dapat 3 hal itu. Kemudian tadi Manqobah yang dibaca Manqobah yang ke-39 dan 40, ya. Di penghujung surat Yusuf firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, ya, karena itu penghujungnya surat Yusuf, tentu dimaksudkan adalah berdasarkan ayat tersebut adalah kisah-kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya juga dengan Nabi Yakub. Tapi bisa juga diperluas adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ya, laqad kana fi qasasihim, sungguh pada kisah-kisah mereka orang-orang soleh terdahulu, ya, maka terdapat ibratul liulil albab, terdapat ibroh, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal atau ulil albab, orang-orang yang di dalam dirinya mengoptimalkan zikir dan fikir. Jadi kata kuncinya ulil albab itu orang yang mengoptimalkan zikir dan fikir.
Maka kita dalam manakib pun dibimbing oleh guru seperti itu, tidak sekedar tabarukan, tidak sekedar mengambil barokahnya. Itu mengapa manakib yang dibimbingkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya, maka mankobahnya diterjemahkan dalam bahasa yang bisa dipahami. Kalau dalam toriko-toriko lain masih ada yang mankobah dibaca itu dalam teks aslinya bahasa Arab. Jadi pelaksanaan manakib mirip pembacaan maulid-maulid Nabi. Ya, rawi-rawi itu kan dalam bahasa Arab, ya. Kitab Barzanji, Simtudoror, Lujain Diba, ya. Kemudian banyaklah ya, dia ulami macam-macam. Itu maulid dibaca dalam teks bahasa Arab. Maka kecenderungannya yang hadir itu hanya mengharapkan barokah dan syafaat Nabi, tapi tidak bisa memahami teks yang dibaca. Padahal itu sebenarnya biografi dari sejak lahirnya Nabi, ya, tentang nasabnya, tentang bagaimana kelahiran beliau. Maka dalam mankobah dalam kitab-kitab seperti Qolaidul Jawahir, Tafrihul Khatir, Lujaini Dani, ya, kitab-kitab yang lain itu juga aslinya bahasa Arab. Maka banyak torikoh-torikoh lain itu sifatnya hanya tabarukan saja, dibaca teksnya. Maka insya Allah dengan keyakinan tadi dibaca menghasilkan 3 hal tadi, mendapatkan pengampunan dosa, lalu kemudian menghasilkan rahmat dan keberkahan. Tapi oleh guru kita tidak hanya sampai di situ, tapi kemudian kita diharapkan juga bisa mengambil pelajarannya dari mankobah yang dibaca. Makanya diterjemahkan dalam bahasa yang bisa dipahami. Kalau tadi bukunya menggunakan bahasa Sunda, karena di wilayah sini termasuk di Tasik pakai bahasa Sunda. Kalau di Jakarta pakai bahasa Indonesia. Maka mankobah itu ketika kita mengambil pelajarannya, kita bisa mengambil dari sisi fikih maupun dari sisi tasawuf. Nah, seperti mankobah tadi, ada pernyataan bahwa Tuan saya menyatakan bahwa tidak terbit matahari kecuali mengucapkan salam padaku, tidak datang tahun baru kecuali mengucapkan salam padaku. Maka dari kalimat salam ini bisa kita ambil pelajarannya secara fikih. Maka secara fikih yang disebut salam itu lafadznya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita mesti mengambil pelajaran, salam ini harus terus kita perbaiki lafadznya, harus sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ada matnya dibaca panjang, yang tidak ada matnya dibaca pendek. Jangan yang tidak ada matnya dibaca panjang. Karena ada orang kalau datang ke rumah kita, yang tidak ada matnya dibaca panjang. Contohnya begini kalau datang ke rumah kita. Assalamualaikum. Ini biasanya ucapan salamnya siapa nih? Saya mau ucapkan salam seperti ini. Tukang minta-minta datang ke rumah begitu ya. Assalamualaikum. Itu kumnya ada matnya enggak? Enggak ada. Makanya karena membacanya tidak sesuai dengan kaidah tajwid, biasanya yang jawab bukan waalaikumsalam. Maaf aja Pak. Karena ngucapin tidak sesuai dengan kaidah tajwid, biasanya ngejawabnya bukan waalaikumsalam kan, maaf aja Pak, begitu. Maka ya kita belajar yang tidak mat jangan dibaca panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau tadi tukang minta-minta yang ada matnya di kalimat kumnya, ya di kata kumnya. Tapi biasanya kalau MC panggung itu yang panjang belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non manis abang sayang gitu. Biasanya MC yang panjang belakangnya wabarakatuh. Itu juga kan nggak panjang. Ya. Kenapa mesti kita perbaiki? Karena salam ini termasuk rukun sholat. Rukun sholat ada berapa Bu? Berapa banyaknya rukun sholat? Ada 13. Dari 13 rukun sholat ini dibagi dengan 3 kategori. Ada rukun qalbiyah, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Maka yang rukun qauliyah ada berapa? Yang rukun yang harus diucapkan ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram itu nggak boleh di dalam hati. Jangan ngangkat tangan tapi tidak ada lafaznya. Maka sholatnya tidak sah. Harus diucapkan.
Al-Fatihah harus diucapkan. Tidak boleh dalam sholat hanya dibaca di dalam hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca tahiyat, doa tahiyat akhir, tasyahud akhir. Yang keempat, membaca sholawat. Yang kelima, mengucapkan salam yang pertama yang ke kanan. Kalau yang ke kirinya, sunnah. Yang rukun itu yang ke kanan. Karena termasuk rukun sholat, maka harus terus kita perbaiki. Gitu. Jadi pengucapan lafadznya mesti benar. Dan di dalam sholat-sholat maktubah, apakah sholat fardu, sholat sunnahnya, sholat-sholat rawatib, pengucapan salamnya hanya dicukupkan sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak perlu lengkap. Kecuali kalau pada sholat jenazah. Kalau sholat jenazah dibacanya lengkap. Jadi kalau kapan-kapan jadi imam sholat jenazah, maka ketika memimpin setelah takbir yang keempat mengucapkannya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat jenazah harus lengkap. Tapi kalau sholat maktubah maupun fardu maupun sunnahnya cukup sampai warahmatullah. Agar apa? Demikian sesuai sunnah Nabi. Dan juga bisa dipahami begini, sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan kalimat takbir ini diawali dengan kalimat Allahu Akbar, Allahnya di depan. Semua kalimat-kalimat zikir Allahnya di belakang. Alhamdulillah, Allahnya di belakang. Subhanallah, Allahnya di belakang. La ilaha illallah, Allahnya di belakang. Tapi takbir Allahnya di depan. Allahu Akbar. Itulah mengapa lafaznya awalnya itu dengan takbir. Ketika ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ada nama Allahnya enggak? Ada. Walaupun kalau dibaca warahmatullahi wabarakatuh, domirnya juga kepada Allah, tapi kan tidak secara sorry, tidak secara jelas menyebut nama Allah. Maka dalam sholat fardu, ya, pengucapan salamnya hanya sampai warahmatullah. Namun kita bersyukur oleh guru kita. Kita tidak hanya dibimbingkan menyebut nama Allahnya secara zahir, baik dalam takbir di awal maupun salam di akhir. Kita dibimbing bahkan sepanjang sholat pun harus selalu bersama dengan nama Allah, bersama dengan ismu zatnya Allah. Makanya sebelum takbiratul ihram, ya, pantang dulu zikir hofinya. Bahkan zikir hofi harus sudah kita awali ketika kita berwudu. Berwudu itu jangan sampai lengah. Kemarin ketika saya dengan teman-teman ya DTK kondangan ke Mas Anis, ini ajudannya Pak Wafi. Ya, lalu dari tempat Mas Anis kita ziarah ke makam Habib Anis. Jadi dari Anis ke Anis nih. Yang pengantinnya namanya Anis, ya. Lalu kemudian karena di Salatiga mampirlah ke Masjid Syekh Zayed Solo. Mampir juga ke makamnya Habib Anis Al-Habsyi Solo. Itu cucunya daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Mualib Simtuduror. Nah, maka di masjidnya beliau itu ketika kita berwudu ada tulisan. Saya belum pernah melihat tulisan itu di masjid lain. Khusyuklah ketika berwudu, maka akan khusyuk ketika sholat. Di masjid-masjid pernah nggak baca tulisan kayak begitu? Belum ada. Tapi ketika saya wudu di sana, saya langsung, wah keren nih ada tulisannya. Khusyuklah ketika berwudu, maka akan khusyuk ketika sholat. Buat orang yang gak punya zikir hofi bingung gimana caranya khusyuk ketika berwudu. Kalau kita langsung paham, Masya Allah diingatkan. Ketika mau wudu pantang zikir hofi. Maka sepanjang wudu dari kumur-kumurnya, ya, membersihkan hidungnya, membasuh wajah, terus sampai ke membasuh kaki, maka dipantang zikir hofinya. Jadi kalau sudah khusyuk ketika berwudunya, insya Allah khusyuk ketika sholat. Maka ketika takbiratul ihram itu pantang dulu sebelum takbiratul ihram. Nah, sepanjang sholat idealnya itu full dari awal sampai akhir selalu bersama dengan Allah. Tapi kelas kita kan kelas lupa ingat putus nyambung. Bener gak? Iya. Maka cara gampangnya setiap kita selesai membaca misalnya doa iftitah, ada jeda sejenak, pantang zikir hofinya walaupun sekejap. Baca Al-Fatihah idealnya sepanjang baca terus sambil zikir hofi. Tapi buat pemula kan agak susah, ya. Maka ketika sebelum baca surat berikutnya pantang dengan zikir hofi. Setelah baca surat itu jangan langsung ruku, pantang zikir
khofi. Jadi minimal itu di dalam berdirinya ada zikirnya. Ketika rukunya ada zikirnya. Ketika itidalnya ada zikirnya. Walaupun satu detik lumayan, alhamdulillah. Nah yang paling penting setelah innaka hamidum majid, jangan buru-buru salam. Walaupun tadi salam mengucapkan nama Allah, tapi ada kalanya ada juga orang mengucapkan salam tapi hatinya mah goflah. Ada nggak? Ada. Maka yang penting ketika innaka hamidum majid, pantang zikir khofi di situ. Yang penting endingnya, ujungnya, agar sepanjang sholatnya masih ada putus nyambung lupa ingatnya, ujungnya ingat kepada Allah. Maka insya Allah sholat kita tercatat sebagai sholat yang hudur hatinya ingat kepada Allah. Karena memang kalau zikir khofi cara mengkodoknya begitu, sepanjang apapun goflahnya, mau 1 jam mau 2 jam, ketika ingat maka terhapus kegoflahannya. Beda sama zikir jahar, harus dikodok bilangannya, ada bilangannya. Ya, terlewat satu waktu dihitung 165, berapa waktu sholat 165 kali berapa. Tapi zikir khofi lupa itu, mau lupanya sekian jam, ingat, maka yang sekian jam goflah langsung terhapus. Itu kodonya. Enak gak? Enak. Karena Abah bilang kalau lupa ingatkan, kalau putus sambungkan. Itu kodonya zikir khofi. Lupa ingat, ya udah lupanya terhapus. Putus nyambung, ya putusnya terhapus. Jadi kodonya begitu, kodo zikir khofi. Nah, alhamdulillah. Jadi tadi ya kaitan dengan salam itu, ya. Maka ketika sedang sholat fardu, ucapan salamnya cukup sampai warahmatullah. Lalu kemudian salam itu kalau menjawab salam, maka jangan kurang dari orang yang mengucapkan salam. Kalau yang mengucapkan salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang jawab jangan sekedar waalaikumsalam, tapi lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lafadz yang benar tidak cukup waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Karena pakai alif lam. Ketika menjawab salamnya pakai alif lam, ya, assalamu, maka ketika menjawabnya pun harus waalaikumssalamu. Jadi dibaca waalaikumsalam. Kalau dibaca waalaikumsalam seolah-olah tulisannya waalaikumsalamun. Maka agar dia ada alif lamnya dibacanya waalaikumsalam. Jadi sama, sepadan antara yang memberikan salam maupun yang menjawab salam. Jadi kurang begitu saja secara lafaz tidak boleh, apalagi cuma jawab kum salam. Kan biasanya orang salam asal-asalan. Lamlikum, kum salam. Karena ngasihnya lamlikum, jawabnya kum salam. Makanya mesti benar sejak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal assalamualaikum. Nanti dijawabnya waalaikumsalam. Nah itu cara memberi dan menjawab salam. Termasuk ketika kita bertamu, ya bertamu ini adab-adab bertamu dengan menggunakan salam. Banyak kisah-kisah Nabi itu ketika bertamu, sebelum mengucapkan salam, Nabi memposisikan berdirinya saja sudah dengan posisi yang apiknya luar biasa. Jadi ketika berdiri itu Nabi tidak ingin ketika pintu itu dibuka oleh yang punya rumah, Nabi bisa melihat langsung ke dalam isi rumah. Maka kita disudahkan kalau kita bertamu itu berdirinya jangan ketika pintu dibuka langsung kita melihat ke dalam rumah. Karena khawatirnya ketika pintu dibuka, istrinya tuan rumah dari kamar mandi pakai anduk lagi pengen masuk ke kamar. Langsung kelihatan andukan kan? Maka terlarang. Maka kalau kita ingin bertamu itu posisi berdiri kita harus ngambil posisi pintu dibuka, kita nggak bisa melihat ke dalam rumah. Begitu. Ini adabnya kata Rasulullah. Termasuk adab berikutnya kalau mengucapkan salam, misalnya kita datang, kita mengucapkan salam, yang punya rumah misalnya belum jawab, kita mengulang. Kecenderungan kita mengulang itu suara kita lebih kenceng atau lebih pelan? Lebih kenceng. Ketika kemudian misalnya nggak dijawab juga lebih kenceng nggak? Makin kenceng. Tapi kalau Nabi enggak, Nabi itu makin rendah. Salam yang pertama tidak dijawab, suara berikutnya lebih rendah. Tidak dijawab, suara berikutnya lebih rendah. Termasuk ngetok pintunya. Awalnya misalnya agak kenceng, makin rendah. Kalau kita kan terbalik. Awalnya tok 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 bisa jadi dor dor dor. Apalagi yang buat nagih utang, itu wajib ketemu yang punya rumah. Kata yang menagih utang berat juga nih kalau nerapin sunnah. Orang pengen ketemu orangnya, Nabi makin pelan. Tapi memang sunnah Nabi begitu. Karena ketika orang tidak misal menjawab, pasti orangnya sedang tidur, sedang
istirahat. Itulah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak cocoknya, banyak menyelisihinya nih. Nah, kita belajar ya, belajar. Jadi minimal tadi kalau kita berdirinya jangan sampai ketika pintu dibuka langsung melihat ke dalam rumah. Nah, ini pembahasan ya tadi kalimat lafadz Tuan Syekh dengan kata salam kalau dari sisi fikih. Artinya manqobah itu bisa kita bawa ke arah fikih. Begitu. Termasuk juga kita bisa, tentu bagian kita kan memang tasawufnya ya. Apalagi tadi manqobah ini manqobah yang memang perlu penjelasan lebih lanjut. Karena banyak kalimat-kalimat yang susah dipahami yang dalam dunia sufi namanya syatohat. Nah, syatohat itu kalau dalam definisinya para ulama fikih dikatakan hanya sekedar gini, ucapan para sufi yang melanggar syariat. Tuh, kalau definisi saya baca definisi dari para ulama fikih hanya begitu. Tapi kalau definisi daripada ulama tasawuf, ucapan-ucapan aneh ya yang merupakan ekspresi ketika sedang mengalami ekstase. Ekstase itu rasa rindu cinta atau sedang tenggelam dalam kemahamutlakan Allah ya. Jadi ucapan-ucapan aneh yang keluar dari seorang sufi ketika dia sedang mengalami wajad atau ekstas ya. Akibat apa? Dominasi tadi kemahamutlakan Allah kepada dirinya. Jadi sedang fana. Jadi ada penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau para ulama sufi penjelasannya dari sebab musababnya kenapa dia melakukan seperti itu. Tapi kalau para ulama fikih ketika menjelaskannya yang penting kelihatannya ucapannya itu menyelisihi syariat. Makanya saya lihat cara pendefinisiannya beda. Nah, jadi kalau ulama fikih tadi gitu, yang sebut dengan syatohat itu ucapan para sufi yang secara lahiriah melanggar syariat. Mendefinisikannya begitu. Tapi kalau ulama sufi enggak. Ucapan-ucapan aneh yang muncul karena luapan tadi, luapan rasa ya, luapan karena pengaruh ekstase. Ekstase itu orang yang bahasa kita lupa daratan saking mabuk kepayangnya kepada Allah. Maka tadi Tuan Syekh ketika mengucapkan dalam keadaan fana, jadi bukan dengan kesadaran dirinya bermaksud menyombongkan diri, karena beliau sedang mengalami yang disebut juga dengan tajalli. Kan ada takholi, tahali, tajali, ketika sedang nampaknya kemahakuasaan Allah di dalam dirinya. Makanya seolah-olah tadi beliau melayang-layang di atas ribuan manusia. Walaupun ini pun teks ini bisa dipahami secara majazi. Kalau kata Pangersa Wak Jejen dianggap arti melayang-layang di atas ribuan manusia, ucapan Tuan Syekh itu di atas nalarnya manusia, begitu. Bisa dipahami secara majazi. Tapi yang namanya manqobah itu kan memang sifatnya karomah yang horikul adah. Ya, jadi memang terjadi seperti itu karena Tuan Syekh sedang mengalami sebuah kondisi tajali. Jadi tajali itu bisa dipahami nyatanya ya, kudrat dan iradat Allah pada diri seorang hamba Allah. Bahasa gampangnya namanya pembuktian. Kalau takholi pengosongan, tahali pengisian, tajali pembuktian. Jadi bukti nyata ya, kekuasaan Allah, kudrat, iradat Allah dalam diri hambanya begitu. Jadi tadi Tuan Syekh mengatakan ya tidak terbit matahari kecuali mengucapkan salam padaku, tidak datang tahun kecuali mengucapkan salam padaku. Maka kalau dari sisi tasawuf, ucapan salam di sini justru bukan ucapan assalamualaikum. Karena ucapan assalamualaikum itu adalah ucapan yang dilakukan oleh kita manusia yang punya mulut, punya lidah. Matahari punya mulut, punya lidah enggak? Tahun ada lidahnya enggak? Enggak. Maka kalau orang tasawuf sisi pandangnya beda. Jadi bukan ucapan assalamualaikum. Makna ini sama dengan di Quran ada kalimat sabahalillahi mafis samawati wal ard. Bertasbihlah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Maka yang namanya manusia tentu tasbihnya subhanallah, subhanallah. Tapi gunung, ya, pepohonan, bintang-bintang, bulan, matahari, planet-planet, hewan-hewan, tentu tasbihnya bukan subhanallah. Subhanallah itu tasbihnya manusia. Tasbihnya mereka adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya matahari ya terus melaksanakan tugasnya berputar ya, baik secara rotasi pada dirinya sendiri maupun berputar pada edarnya, yaitu mengitari pusat galaksi. Jadi kalau di Al-Quran dikatakan matahari beredar, itu bukan berarti matahari beredar mengelilingi bumi. Jangan salah paham. Karena ulama-ulama Wahabi sampai sekarang masih meyakini bahwa matahari mengelilingi bumi. Kenapa? Karena Qurannya ada matahari bergerak pada garis edarnya. Maksud garis edarnya matahari mengitari pusat galaksi Bima Sakti.
Pusat galaksi Bima Sakti, ya di tengahnya tuh ada namanya black hole. Itulah yang memegang seluruh bintang-bintang agar tetap pada tempatnya. Matahari itu satu di antara bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Ada sekitar berapa ratus juta itu. Berapa miliar bintang dalam satu galaksi Bima Sakti. Nah, sedangkan bumi barulah bumi yang mengitari matahari. Jadi teratur, ya. Itu peredaran orbitnya tuh tetap tidak berubah. Padahal kalau kita ngurak-ngurak bikin lingkaran nih di kertas pakai pulpen, kita bikin lingkaran gini, kira-kira lingkaran kita akan tetap pada garis yang sama atau berubah-ubah? Berubah kalau ngurak-ngurak, ya. Tapi kalau matahari berputar itu pada tempatnya, bumi pun pada garis yang sama, nggak maju, nggak mundur. Karena bumi kalau maju 1 kilometer saja dari orbitnya, maka hutan-hutan akan kebakaran hutan. Bumi mundur 1 kilometer saja, maka ini akan menjadi beku. Jadi tepat, presisi, nggak berkurang, nggak maju, nggak mundur. Nah, inilah bentuk sebut ketaatan seluruh apa yang Allah sudah tetapkan. Inilah tasbihnya, ya, seluruh makhluk di alam semesta. Maka jangan diartikan tasbihnya itu ucapan subhanallah, subhanallah. Itu ucapan manusia yang punya mulut, yang punya lidah. Sama seperti tadi, salamnya pun bukan ucapan assalamualaikum. Tapi artinya di dalam diri Tuan C, ya, juga pada matahari ada esensi yang sama. Ada esensi dari Allah As-Salam, Allah penebar kedamaian di seluruh alam. Artinya di dalam, ya, partikel-partikel matahari, di dalam diri Tuan C, di dalam sirnya ada ismu zatnya Allah. Berarti menunjukkan Tuan C itu bisa merasakan pancaran ismu zat yang ada di alam semesta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi jangan diartikan tadi salamnya, jadi beda. Kalau orang ulama fikih dari sisi lahiriah tadi salamnya ucapan assalamualaikum. Tapi kalau ulama-ulama sufi berarti ada esensi yang sama di seluruh alam, baik tasbihnya maupun salamnya, yaitu apa? Adanya ismu zat, ya, di dalam seluruh makhluk. Maka Tuhan saya sudah bisa merasakan pancaran ismu zat tersebut. Maka manqobah yang tadi 40 atau 39 nyebutnya? 39. Kalau ada buku yang baru juga nyebut 40 dan 41 kalau buku lama, ya. Tadi 39, 40. Maka manqobah yang ke-39-nya berarti tentang apa ibaratnya? Tentang kriteria seorang pembimbing ruhani wali mursyid yang kamil mukamil itu, ya. Kriterianya seperti manqobah 39 tersebut. Tadi termasuk menjadi gurunya malaikat, gurunya manusia, dan gurunya jin. Maka yang ngaku-ngaku jadi mursyid levelnya sampai situ nggak tuh? Bisa jadi gurunya malaikat, gurunya jin, gurunya manusia. Kalau pangersabah sudah jelas, ya. Karena bahkan di dalam kitab apa Jamil Usul fil Aulia, di antara syarat batin seorang wali adalah lahu sirun yasri fil alami kama yasri ruhu fil jasad au kama yasril ma'u fis syajar. Jadi seorang wali mursyid itu harus memiliki sir yang mampu menerobos seluruh alam. Seperti meratanya ruh di sekujur jasad. Kan kalau ruh di sekujur jasad itu tidak hanya di jantung saja, tidak hanya di otak saja. Kalau jasad punya miliaran sel, semuanya itu terliputi oleh ruh. Au kama yasril ma'u fis syajar, atau seperti meratanya air di cabang pepohonan. Ketika akar menyerap air dari tanah, maka air tidak hanya di akar saja, bahkan di batangnya, di dahannya, di rantingnya, di buahnya, di daunnya, semua mengandung air. Air merata. Nah, itulah hakikat sir seorang wali mursyid tadi, menerobos seluruh alam. Rata semua, diterobos oleh sirnya beliau. Dan yang disebut alam itu bukan cuma alam mulki, bukan cuma alam dunia saja. Kalau alam mulki kan tadi di bawah bentangan langit pertama, maka miliaran galaksi yang ada, ya, itu masih alam mulki. Padahal satu galaksi saja, galaksi Bima Sakti saja besarnya nggak terkira, ya. Cara mengukur besarnya bagaimana? Dalam ilmu pengetahuan atau ilmu fisika, ketika sudah mengukur jarak antar bintang, satuan ininya bukan lagi kilometer, tapi menggunakan tahun cahaya. Ukuran 1 tahun berapa yang ditempuh oleh cahaya. Sedangkan cahaya itu kecepatannya 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. Jadi kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik.
Kalau mobil kan per jam ukurannya, ini per detik ya. Per detik itu 300.000 kilometer. Keliling bumi saja hanya 40.000. Maka dalam 1 detik itu ya, cahaya bisa sampai 7 kali ngelilingin bumi dalam 1 detik. Dalam 1,2 detik cahaya bisa sampai ke bulan, karena jarak bumi bulan 360.000 kilometer. Nggak sampai 2 detik. 1,2 detik, maka dari bulan sampai ke bumi, dari bumi sampai ke bulan. Dari matahari ke bumi yang jaraknya 150 juta kilometer ditempuh hanya 8 menit. Jadi kalau kita pagi-pagi melihat cahaya, misalnya isrok, oh itu cahaya matahari, itu cahaya 8 menit yang lalu. Karena dia membutuhkan perjalanan dari matahari menuju bumi. Jadi ditempuh hanya dalam waktu 8 menit, jarak 150 juta kilometer. 8 menit saja. Tapi bentangan galaksi Bima Sakti dari 1 titik ke titik berikutnya, cahaya tempuh itu membutuhkan waktu 100.000 tahun. Nggak kebayang nggak tuh bentang lebarnya? Tadi yang matahari bumi cuma 8 menit, 150 juta kilometer, tapi dari 1 titik galaksi Bima Sakti menuju sisi yang lainnya 100.000 tahun. Berarti nggak kebayang gitu betapa besarnya. Itu baru 1 galaksi. Sedangkan di bawah bentangan langit pertama ada miliaran galaksi. Kebayang nggak tuh gedenya bentangan langit pertama? Artinya kita mengucapkan Allahu Akbar karena wajar, itu 1 langit pertama saja seperti itu. Sedangkan Nabi mengatakan, Nabi pernah dalam suatu riwayat, Nabi melempar sebuah gelang. Kalau gelang ini langit pertama, maka padang pasir ini langit kedua. Jadi langit kedua dengan langit pertama bukan seperti ini langit pertama, itu langit kedua. Jaraknya dekat, bukan. Tapi Nabi melempar gelang, kalau gelang ini langit pertama, ini langit kedua. Kalau ini langit kedua, ini langit ketiga. Terus sampai nyebut langit ketujuh. Kalau ini langit ketujuh gelangnya, ini adalah kursinya Allah. Kalau ini kursinya Allah, ini arsnya Allah. Berarti pembandingannya bisa dibandingkan nggak tuh? Nggak bisa. Begitu besarnya, dahsyatnya, luar biasa. Itu gambarannya. Dan itulah namanya tadi bentangan langit pertama, namanya alam mulki. Alam pertama sampai langit ketujuh namanya alam malakut. Langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha itu alam Jabarut. Sidratul Muntaha sampai arsnya Allah Hajiz Bainal Haramain itu alam lahut. Dan mursyid kita, Pangersa Abah itu sirnya begitu. Ketika beliau masih ada di Suryalaya, masih bersama kita, ya, maka beliau menebarkan ismuzatnya, ya. Tidak hanya di muka bumi ini, itu baru di muka bumi. Makanya nggak aneh kalau ada orang yang tinggal di Amerika ketika Robito tersambung kepada Pangersa Abah, ya, terbantu zikirnya. Yang ada di Eropa ketika Robito terbantu. Kenapa? Abah sedang memancarkan ismuzat. Robito itu sama kayak kita memutar frekuensi hati kita. Coba kalau kita mutar, kita punya radio di rumah. Dulu ada namanya radio SK. Frekuensinya 101,6. Kalau kita putar tuningnya 101,6, siarannya masuk nggak? Masuk. Jadi ketika kita memutar frekuensinya cocok, siaran radio SK masuk nggak? Masuk. Ketika kita mutar hati kita frekuensinya kepada mursyid dengan Robito, maka siaran ismuzat beliau masuk ke hati kita? Masuk. Maka jangan menganggap kalau kapan-kapan zikirnya rapat itu zikir kita. Bukan. Itu ismuzatnya guru yang ditebar. Ketika kita Robito maka masuk ke kolbu kita. Tak, 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 tak. Begitu. Nah itu terpancar. Jangankan yang di alam dunia. Itu baru bumi. Langit pertama tembus. Alam sampai 7 tembus. Alam malakut. Alam Jabarut tembus. Sampai ke alam lahut. Maka para malaikat pemangku ars pun bertabaruk ismuzat. Itu makna malaikat berguru. Jadi bergurunya malaikat bukan kayak kita ngaji, baca kitab, nulis, bukan. Malaikat belajar itu bertabaruk ismuzat. Nah itu ketika Pangersa Abah masih hidup secara lahiriah. Jadi bisa menembus dari mulki, malakut, jabarut, lahut. Sekarang beliau sudah wafat. Beliau fi maqadisidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah, berarti di alam lahut. Maka tinggal proses kebalikannya. Dulu bisa mulki, malakut, jabarut, lahut. Sekarang bisa nggak dari lahut, jabarut, malakut, mulki? Bisa nggak? Bisa. Artinya kemursidan beliau masih efektif membimbing kita. Jangan terkena propaganda yang mengatakan, oh tapi kan kita orang kotor, penuh dosa, nggak bisa kita menjangkau beliau. Kita tidak diminta menjangkau beliau. Cukup buka hati kita dan yakin beliau masih membimbing kita. Maka beliau yang akan menjangkau kita. Gitu.
Jadi jangan, oh kita kan orang kotor, kita butuh mursyid baru, pembimbing, kita nggak sanggup. Tidak dipaksakan menjangkau beliau, cukup buka hati dan yakin percaya. Maka bagi yang yakin Abah masih membimbing, dia akan terbimbing oleh pangersa Abah. Tapi yang mencari-nyari pembimbing baru, mursyid baru, nggak akan pernah bisa lagi, karena berarti dia sudah menutup pintu robitohnya. Begitu. Nah ini gambaran. Jadi tetap yakin, malaikat ada gurunya, maksudnya ke sana. Jin ada gurunya. Nah, manusia ada guru dan aku guru semuanya. Maka pangersa Abah juga termasuk gurunya jin. Nah terbukti saya ketika tahun 2000 saya dari Suryalaya singgah ke Masjid Darul Falah Cianjur, Pangersaang Cianjur. Ketemu dengan Kiai Yasin Nur Falah. Mau teh kenal gak Kiai Yasin Nur Falah? Udah almarhum ya. Nah, beliau cerita dengan saya, kata Kiai Yasin Nur Falah begini. Dulu ada Ikhwan Cianjur namanya Aang Bentang. Kenal juga? Aang Bentang. Nah, Aang Bentang ini suatu malam sekitar pukul 2 malam di Masjid Darul Falah Cianjur melihat Pangersaang Cianjur sedang bicara sendirian seperti sedang mentalkin zikir, tapi di depannya nggak ada orang. Ngomong sendiri seperti nalkin, tapi yang ditalkinnya tidak ada orang yang terlihat. Pangersaang seperti sedang mentalkin. Lalu Aang Bentang menunggu saja sampai selesai. Jam 2 malam ini nggak ada orang sama sekali di masjid itu. Selesai Pangersaang seperti mentalkin itu, Aang Bentang langsung menghampiri, memberikan salam dan bertanya, mohon maaf Pangersa, punten Pangersa, tadi Pangersa seperti nalkin siapa? Kok ngomong sendiri? Nah ini luar biasanya, saya ketika mendapat cerita ini, saya menyimak, ini luar biasa jawaban Pangersaang. Beliau jawabnya begini, oh tadi ada rombongan jin datang ke Suryalaya, minta talkin zikir sama Pangersa Abah. Kata Pangersa Abah ke Aang Cianjur, ke Aang Cianjur. Berarti tadi Pangersaang sedang mentalkin jin. Tapi cara menjawabnya itu hebat, tidak begini, oh saya barusan nalkin jin, nggak bilang begitu. Tidak mengangkat dirinya. Kalau saya kan gitu, tadi nalkin jin, bilangin sama yang lain ya, saya nalkin jin barusan. Ya kita menonjolkan diri kita. Tapi Pangersaang enggak menonjolkan dirinya. Oh tadi rombongan jin datang ke Suryalaya, minta talkin kepada Pangersa Abah. Kata Abah ke Aang Cianjur, ke Aang Cianjur. Berarti nalkin jin. Sudah takjub. Wah luar biasa kalau orang sudah nol, cara sudah fana, cara bercerita, cara menjawabnya saja beda. Nah, kalau kita kan senangnya pamerin, nunjukin. Nah, itu. Jadi Manqobah 39 tentang kriteria, ya. Semua isinya itu tentang kriteria. Yang ngaku mursyid mampu nggak seperti itu? Begitu. Sedangkan Manqobah yang berikutnya, Manqobah 40 tentang pertanggungjawaban seorang guru tidak hanya di dunia tapi dunia akhirat. Begitu, ya. Bagaimana tadi Tuhan saya dikatakan, aku akan berdiri tegak di depan pintu gerbang neraka kalau muridku masuk neraka. Dan Manqobah ini berlaku buat Pangersa Abah. Ketika mengucapkan Tuhan saya juga sama, sedang fanafilah, ya, bukan dengan kesombongan, sedang tenggelam dalam kemahamutlakan Allah. Sebenarnya apa yang beliau sampaikan sebagai bentuk personifikasi dari hadis Nabi yang Nabi mengatakan bahwa laisa ala ahli la ilaha illallah wasyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Maka bagi ahli la ilaha tidak ada rasa takut, ya, ketika di dalam kuburnya maupun ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi ini bentuknya, tidak takut di padang mahsyar, tidak takut di alam kuburnya, termasuk tidak takut di neraka. Karena apa? Karena sudah ada jaminan dari la ilaha illallah. Termasuk hadis qudsi yang menyatakan la ilaha illallah hisni, waman qolaha dahola hisni, waman dahola hisni umina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang mengucapkannya masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku maka diamankan dari azabku. Jadi ucapan Tuhan hanya sebatas personifikasi dari hadis tadi sebagai bentuk jaminan. Dan yang beliau jaga itu adalah pasti muridnya. Yang disebut muridnya bukan orang yang sekedar talqin zikir, tapi orang yang mengamalkan dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan istiqomah. Jadi yang dimaksud dengan murid Tuhan saya adalah ahli la ilaha illallah. Jadi bukan berarti Tuhan sedang menyombongkan diri, menjaga muridnya. Yang disebut murid kan sudah ikhlas, sungguh-sungguh mengamalkan, itu pasti dijamin oleh la ilaha illallah itu sendiri. Begitu. Jadi ucapan itu bukan berarti ucapan kesombongan, ya. Tapi sebuah pernyataan, ya, itu adalah bentuk personifikasi dari hadis-hadis Nabi tadi. Inilah. Jadi mari dengan Manqobah tadi semakin terus meningkatkan kita untuk terus mengamalkan,
mengamankan dan melestarikan dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan istiqomah. Maka insya Allah derajat minimal yang akan dicapai adalah husnul khotimah. Itu derajat minimal. Kalau di luar sana masih berharap-harap, ya Allah biha bi husnil khotimah. Itu berharap-harap. Tapi kalau yang mengamalkan dengan sungguh-sungguh langsung dapat garansi, dapat jaminan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Ini garansinya, jaminannya. Maka orang yang terus-terus mengucapkan sepanjang hidupnya, sepanjang sehatnya, sepanjang lapangnya, ya dalam satu hari minimal 5 kali minimal. Kalau sudah doyan bisa 9 kali. Ya. Sholat fardu kan 5. Sholat isyraq 6. Sholat duha 7. Sebelum tidur 8. Bangun tidur lagi ketika tahajud 9. Kalau udah doyan zikir bisa 9 waktu. Begitu, ya. Yang sudah doyan, ya, alhamdulillah. Maka kalau terus-terus diamalkan, diulang-ulang, maka inilah the power of repetition, kekuatan pengulangan. Maka untuk membuktikan the power of repetition, saya ingin bertanya, tolong dijawab dengan spontan. Dijawab dengan spontan ya. Apapun makanannya, minumnya, kok nggak dijawab? Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Ada jawaban yang lain nggak? Nggak ada. Dan jawabannya benar. Itu sengaja ngapalin nggak? Nggak kan? Kenapa? Karena seringnya diulang-ulang. Lagi nonton sinetron ibu-ibu, tiba-tiba ada iklan. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Bapak-bapak lagi nonton bola, jeda sejenak istirahat, ada iklan. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Lagi baca koran, misalnya pos kota, di ujung pojokan ada iklan. Apapun makannya, minumnya, teh botol sosro. Nggak sengaja diapalin, tapi karena diulang-ulang, nyangkut nggak? Nyangkut. Apalagi yang menyengaja diulang-ulang dalam satu hari 165 kali itu minimal. Sebanyak 5 kali, sebanyak 9 kali. Nyangkut nggak nanti? Nyangkut. Maka ketika dalam kondisi kritis bagaimanapun, tetap saja nanti yang keluar la ilaha illallah. Begitu. Ya, jadi ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahualam tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.